Yo, what's up bro? Nama gue Nelson Gautama dan gue akan ngobrol dengan Budi Purnama Utomo dan dia akan menceritakan pengalaman dia ketika ia bertemu langsung dengan Karl Malone di rumahnya di Louisiana, Amerika Serikat pada tahun 2019. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kalian cek juga channel YouTube gue @nelsongautama. Ketik aja youtube.com/Nelson Gautama. Di mana di situ gue akan menceritakan bagaimana Budi seorang super kolektor yang memiliki lebih dari 4.000 kartu basket unik Karl Malone dan dia akan menceritakan 3 koleksi favoritnya yang langsung diberikan oleh Karl Malone. Seru kan? Oke, ini dia video cerita Budi ketika bertemu dengan Karl Malone di United States. Nah, Budi ini menempuh perjalanan jauh dari Indonesia, terbang ke Louisiana untuk ketemu langsung dengan Karl Malone. Ya, ini salah satu oleh-olehnya, sebuah foto Karl Malone yang ditantangani langsung oleh Karl Malone tentunya. Kemudian ditujukan pada Budi, ada tantangannya, terus notes-nya adalah Friends to the End, terus di foto yang lain ada Friends for Life ya. Mungkin Budi bisa cerita sedikit uh, bagaimana perjalanan sampai bisa ketemu Cameron. Panjang ceritanya, tapi let me keep it short. Jadi tahun 2015 gue itu sempat ditelepon sama Malone. Sekarang telepon gue itu juga karena niat baik daripada istrinya lah. He just want to surprise somebody. Let's call Budi. One morning di otak gue, one morning dia bangun, telepon Budi yuk, gitu. So dia telepon pada saat kejadian itu, gue masih ingat kenapa, pas habis ulang tahunnya anak gue. Kita habis dinner, tiba-tiba ada telepon, gue kira prank call, dan ternyata itu benar-benar Malone yang nelpon. Ya kita ngobrol 5 menit, tanya gue ngapain, gue kerja apa dan segalanya, gue tanya apa kabar mereka juga. Nah setelah itu udah enggak banyak kontak, tapi paling tidak istrinya itu yang kontak gue, bilang minta dong lu punya alamat dan nomor telepon dan lain sebagainya. Si Carl ini pengen ngirim sesuatu gitu. Oh, wah seneng dong, jadi fans kan, seneng banget. Ya udah gue kasih lah alamat dan telepon gitu. Tapi setelah itu nggak ada cerita, nggak ada kabar. Ya udahlah, namanya dia mau ngasih kalau misalnya enggak, masa ditagih kan enggak gitu ya. So jadi gue nunggu aja. Nah pada saat 2017 gue ada rencana ke Amrik, gue kontak lah. Gue ada rencana ke sana, bisa nggak kita ketemuan? Nah, long story short, mereka istrinya tuh habis menjalani operasi, Carl juga termasuk ada operasi kecil gitu. Jadi mereka belum bisa confirm. Kita tuh sampai ganti janjian itu mungkin 3 kali. Jadi kita janjian, pas gue dari LA mau pergi ke SF, mereka lagi on the way ke LA. Jadi kita miss terus sampai gue lagi sampai di Alaska. Mereka juga sehari kemudian baru nyampe ke Alaska. Jadi 3 kali itu kita gagal untuk ketemu gitu. Lalu kan gue bilang, sorry, gue nggak bisa ini nyusul karena I have a family dan anak-anak gue itu penting loh. Mau gue ajak mereka main ke liburan kan, mereka my prioritas gitu ya. Udah, habis itu kita pulang lah. Gue sedih banget nggak bisa ketemuan. Udah gagal 3 kali untuk janjian gitu. 2019 kita ada rencana lagi. Gue kontak lagi long time before gitu. Gue bilang yuk ketemuan. Boleh Budi, ayo katanya dia gitu. Lu mau ketemuan di mana? Di Utah atau di Louisiana? Gue bilang terserah kalian, whatever that's convenient for you. Kalau jadwal gue sih gue kasih ke dia, karena gue ada rencana road trip di East Coast kan. Jadi gue bilang gue akan road trip di sana the whole 3 weeks gue bilang. So maybe 1 or 2 days itu gue akan ambil untuk terbang ke Utah atau ke Louisiana. Long story short, akhirnya dia bilang oke, tanggal segini kita bisa. Oh ya gue juga bisa. Ya udah, istri my wife itu is so good, dia arrange jadwalnya, schedule-nya supaya kita punya window 2 hari untuk bisa pergi gitu. Dari yang kita nyetir berjam-jam sampai malam-malam ke airport, transit, nyetir 5-6 jam lagi sampai ke Louisiana untuk nyampe ke tempat dia lah gitu kan. It was a long drive, tapi worth it banget. Nyampe sore, ngobrol sama dia sampai midnight. Terus besoknya janjian lagi, diajak makan di restorannya dia, diajak pergi lihat toko fashion untuk bukan fashion, baju untuk kegiatan hunting dan lain sebagainya dia, dan satu lagi cigar shopnya dia lah. Ya. Nah itu satu kompleks semua. Jadi 2 days, really 1.5 days actually well spent dengan dia dan istrinya. Very nice family. Gua sampai salut banget
Gue datang waktu itu pas Father's Day. Mana ada orang yang mau terima tamu on Father's Day gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa Budi, datang aja. Karena Father's Day, gue ketemu sama anak-anaknya, dan cucu-cucunya semua gue ketemu. Jadi, it was, blessing banget. Jadi, mimpi yang gue pikir cuma ketemu dia pas signing session atau gimana gitu kan. Ternyata diundang ke rumah, ketemu sama the whole family-nya dia, itu gila sih. That was amazing. Gitu. That's the the short version of the story. But mungkin backtrack sedikit ya. How did Karl Malone first notice you gitu? Bagaimana Karl Malone first know you and the wife call you itu awalnya gimana sampai dia bisa tahu ada Budi gitu di Indonesia? He didn't. Jadi dia tahu gue itu dari istrinya. Istrinya ya mungkin karena aktif di Instagram. Dia follow gue. Dan dia obviously dia follow beberapa duta jazz fans yang lain juga gitu. Somehow mungkin dia melihat bahwa ini ada orang Asia ini yang jauh di sono fond of her husband gitu. Mungkin karena itu kali. I don't know dari gue nggak pernah nanya juga. Kenapa lu kontak gue gitu? Gue nggak pernah nanya juga gitu. Jadi gue cuma wah thank you contact me ya. Instagram berarti yang dilihat sama istrinya. Instagram. I was on Twitter, I was on Instagram, tapi waktu itu dia kontak gue lewat Instagram. Tapi apakah Budi melakukan effort nge-tag istrinya atau apa gitu? Atau nge-tag Karl Malone gitu? Malone waktu itu pernah punya Instagram, tapi habis itu sudah di shutdown sama dia. Karena dia juga nggak ngurusin, banyak kan anaknya dan anaknya nggak ada waktu. So, pada saat itu gue post, mungkin karena istrinya follow gue, jadinya dengan sendirinya dia lihat kali ya, kartu-kartu ataupun koleksi yang gue post. Jadi dulu itu gue everything gue jadiin satu, sekarang gue IG account gue pisah. Jadi khusus untuk koleksi Malone ada IG-nya @malone_super_collector. So, maksudku ketika Budi posting itu, Budi ada nge-tag istrinya to let her know nggak? Atau I don't know, I cannot remember. Maybe ya. Mungkin istrinya nggak Karl Malone-nya kali. Pada saat itu kan dia masih ada account IG pada saat itu. Oke, jadi ceritanya seperti ini ya. Budi ini punya akun Instagram dan Twitter. Di situ Budi memposting koleksi kartu basketnya yang spesifik Karl Malone yang sangat banyak itu, dan mungkin sesekali nge-tag Karl Malone gitu ya. Nggak tahu Karl Malone-nya lihat atau mungkin temennya Karl Malone lihat atau istrinya yang pegang akun IG-nya, terus somehow tanpa Budi tahu, istrinya follow Budi, notice ada Budi, dan she make a random call to you. No, she told Karl. Dia suruh Karl Malone, lu ini ada si Budi nih, mungkin habis itu dia bilang, ya let's give him a call aja gitu. Nah, terus tahu nomor telepon Budi dari mana? Yang pada saat dia telepon gue, DM gue sebelumnya itu kan, dia DM gue sebelumnya itu, dia minta alamat sama nomor telepon kan? DM-nya lewat Instagram? Instagram. Oke, terus lu kaget dong lo, kan kenapa tiba-tiba istrinya Karl Malone dan saya gitu kan? Ya. Waktu itu gue kaget sampai gue tunjukin ke istri gue. Ini prank bukan gitu ya? Istrinya Malone DM gue, Beb. Wah gitu. Minta alamat, waduh gitu. Jadi pikir itu prank bukan ya? Nah, jadi kalau yang DM pasti bukan prank. Okay. Karena kan verified account. Tapi kalau yang telepon gue kira prank. Tapi gue tahu suaranya Malone, Jadi dia telepon itu lo kira prank gitu? Iya, baru telepon. Soalnya nomornya itu waktu gue lihat tuh bukan dari +1 Amerika gitu loh. I don't know, ternyata dia pakai Skype call. Tapi gue tahu suara dia. Yeah. Jadi malah yang ngasih tahu tuh adik ipar gue bilang itu prank call kali kok. Yeah. Nah, ini suara dia gue yakin. Nah, so waktu setelah lanjut ngomong, oh ya itu bener dia. Ya, jadi inilah the power of social media, di mana Budi sharing gitu kan koleksinya dia. Somehow in the other part of the world, Karl Malone dan krunya mungkin notice gitu kan, dan give him a shout out sehingga Budi yang tadinya mengidolize berubah jadi kolektor, terus endingnya jadi friends for life. Itu what a story lah menurut. Tapi I have no intention untuk mencoba untuk I just love cards kan. Saya suka koleksi. So, but the good part is she reach out and Karl Malone finally reach out gitu.
Iya. You memang nggak ada intensi ke sana, tapi ya akhirnya bertemu dengan Carmelo. Ya, I think that's how we met lah. We know each other gitu kan. Oke, buat mungkin bisa diceritakan nggak perasaannya waktu itu ya ketemu ya. I mean, dream come true gitu. Perasaannya waktu itu, what did you remember gitu when meeting him, like what was going through your mind back then? I don't know, when I park my car di front porch-nya dia, waktu gua datang itu gue lihat dia lagi ngobrol consult sama istilahnya anaknya dia, Cheryl, you know right? Jadi about life lah, the father and daughter lagi ngomong gitu. Pas gue datang, nah gitu. Terus dia somehow dia masuk dulu, mungkin dia panggil istrinya. Nah, pada saat gue datang itu di pintu depan itu disambut oleh mereka gitu. Gue bilang, gila ya, maksudnya he's a huge star gitu. Lu nyambut orang di depan pintu itu kalau mereka nggak humble itu, you know, nggak ada kayak gitu. Gila, dia datang, dia peluk gue, dia peluk istri gue. Istri gue bilang, gila, gue waktu ngepeluk Malone tuh seperti gue di pahanya doang, dia harus bongkoknya sampai rendah banget untuk meluk gue gitu. It was unbelievable feeling sih. Gue kayak speechless, the whole 6 hour rasanya berjalan cepat bener. Gue lupa makan, ditawarin makan, gue nggak ada interest untuk makan. Pengennya ngobrol ya? Ngobrol non-stop. Even gilanya gini, waktu gue arrange untuk ke sana, gue nggak ada intention untuk ke rumah dia, nggak ada. Kita ketemuan yuk, ngafe gitu, maksudnya ngopi aja lah, nyantai kayak se-friend gitu. Dia yang bilang, ke rumah aja Bud, karena lu cuma datang malam, besoknya siang lu harus cabut, lu harus fly back to Orlando. Waktu itu kan gue dari Orlando, gue terbang sampai ke Louisiana tuh. Jadi, why don't you datang ke rumah kita aja, terus lu nginep aja di rumah kita. Gue bilang, wah, bagi gue, it was like big win gitu. Nah, itu dia tadi Budi ketemu, awalnya deg-degan, tapi akhirnya feel unbelievable, luar biasa, nggak percaya gitu ya. Tapi nggak percaya, tapi kok bener gitu, itu dream gitu kan, ternyata bukan. Yes. Nah, waktu lu sebelum ketemu dia pasti kan punya sebuah perception ya, Carmelo tuh orangnya begini, begitu, ya kan, dengar cerita begini, begitu. Dan selalu ketemu langsung ngobrol sama dia, apa yang ternyata nggak begitu, gitu, orangnya gimana sih aslinya gitu. Gue waktu sebelum ketemu dia memang gue did a lot of research tentang Karl Malone gitu, tentang keluarga, karena gue interested tentang keluarga. Jadi dia interview dia, gue nontonin segala macam. Nggak usah bicara kartu ya. Jadi gue research tentang itu. Jadi pada saat ketemu itu gue bilang, oh, yang dia omong di interview dia, yang dia ngomong di luar sama dia orangnya aslinya ya sama, konsisten. Very simple, dia ngomong straightforward, apa adanya gitu. Kayaknya nggak jaim, nggak jaga-jaga. Oh ya, Budi, ya lu teman gue, udah kita jadi teman. Sampai istrinya bilang, we consider you as a family. Gitu. Oh, bilang, baru ketemu sekali, we consider as a family. So, very humble, sesuai dengan ekspektasi orangnya seperti apa, ya. Ya, jadi gue ada picture bahwa dia itu humble, baik ya apa adanya, itu sesuai. Yang gue kaget tuh cuma gue diundang ke rumah dia doang. Di ekspektasi gue cuma ketemu di kafe ngobrol gitu, tapi beyond it, gue di blast beyond that, ya kayak gitulah. Jadi Budi punya perception tentang Carmelo, dan ternyata setelah ketemu he's the same person yang Budi selama ini tahu, and even more and better dari yang Budi bayangkan. Jadi yes, it's a extra surprise. Means Carmelo is a good guy gitu kan, Budi tidak salah pilih idolanya gitu kan. Yes. Nah, itulah tadi cerita perjalanan Budi ketemu langsung dengan Carmelo.